Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bib, tentang masjid yang tidak ada pintu sampingnya, itu penjelasannya gimana, Bib? Karena saya pernah ngalamin itu yang pas waktu berantauan itu kita nggak boleh soft di depan, maksudnya soft depan tapi sampingnya nggak ada pintunya. Saya minta whiteboard dan spidol segera. Ya. Masjid, kira-kira ini pengimbaran. Imam. Di sini imam. Ini berderet makmum. Shaf awal. Shaf awal. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Umumnya masjid akan ada pintu di sini, ya, akan ada pintu. Lawang, lawang pintu, lawang siji. Kurang lebih seperti ini pintu. Ada juga yang di sampingnya ada lawang, di sini di tengah. Pintu. Samping tengah. Pintu. Kemudian ini teras. 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 Bangunan utama saya pertebal. Ya, seperti ini ya. Imam, shaf awal, shaf 2, 3, 4, 5. Pintu, pintu, pintu. Teras, teras, teras. Umumnya begitu. Ada orang yang sholat pada saat Jumatan atau sholat berjamaah meluber keluar, berjamaah imamnya di sini. Ini makmum-makmum di dalam penuh sampai keluar ngeluber.
ke sini. Ya, sampai ke sini. Saf. Saf lagi. Saf lagi. Saf jamaah. Luber. Dan selanjutnya. Yang ini sampai belakang sah karena bisa bersambung dengan saf yang di dalam. Melihat langsung dan bisa mengisi saf yang di dalam. Kalau yang di dalam kosong tinggal geser. Geser. Gitu kan? Gampang. Beralih ini bisa mengisi kekosongan saf di dalam dengan mudah. Set, bergeser kakinya. Ini juga sama. Ke sini bisa masuk. Artinya bersambung. Tapi kalau ada orang yang sholat di sini, itu tidak ikut berjamaah, tidak diukur sebagai orang yang ikut berjamaah. Karena apa? Terhalang. Walaupun ini kaca nih, tapi full. Ya, karena tidak bersambung. Tidak bersambung. Kan yang ini juga kaca sebelah sini, tembok, yang ini kok ini sah. Karena ini bermakmum ngikutin yang di depannya nyambungnya. Yang di sini ini nih, ini nyambung dengan yang ini nyambung ke sini, ini nyambung ke sini, ini nyambung ke sini, ya ini nyambung ke sini, terus ngelihat nyambung. Lah kalau ini tidak bisa, kecuali di sini ada jendela yang besar dan sampai pendek ke bawah, jendelanya kemudian dibuka, ya jendelanya yang dibuka, yang sekiranya sejengkal lah kurang lebih, ya. Tatakan jendelanya itu sejengkal. Jadi ketika kita melangkah gini mudah. Nah kalau jendelanya segini, kan repot nantinya. Tidak terukur, tidak disebut sebagai yang mutasil bersambung. Apalagi tertutup. Jadi sekiranya ukurannya bisa dengan mudah melangkah untuk memasuki saf yang ada di dalamnya ketika ada kekosongan. Itu kadarnya begitu. Maka harus dibuatkan di sini kayak di Masjid Nabawi. Ya, di sini ini Makbarah Rasul kan di Masjid Nabawi, ini Makbarah Rasul sebelah sini. Ini ada pintu, ya. Di sini nih pintu. Ini tuh pintu. Ini juga pintu. Ini Makbarah Rasul. Jadi karena jamaah yang di sebelah sini banyak, ini di luaran. Ini nyambung ke sini, sah sholatnya. Tapi kalau yang sholatnya di sini, ada jamaah sholat di sini, tidak ikut berjamaah. Jadi mungkin munfarid sholatnya dia. Terhitungnya munfarid. Kayak imamnya kan di sini. Dan tidak nyambung lagi. Begitu. Ini juga harus dibuatkan lawang pintu. Walaupun nanti sesekali bisa ditutup, yang penting ada lawang yang mudah orang yang di sini melangkah kemari. Faham ya? Maka diupayakan bikin masjid yang sekiranya ada extension tambahan keluar di sampingnya, diupayakan bagian saf paling depan itu ada lawang untuk menyambungkan ke samping. Jika memang setiap sholat yang penuh jamaahnya area ini, bahkan sampai ke sini-sini mungkin ya, ini supaya nyambung ini harus dibuka. Kalau teras kan memang terbuka lah ya, tidak tertutup dinding tembok. Jelas mas? Insya Allah jelas. Tambahan untuk yang masjid tingkat berarti gimana? Masjid tingkat kan yang penting bisa melihat langsung, ya bisa melihat langsung,
Ya sekiranya kalau loncat pun kan bisa, tapi nggak mungkin loncat kan, bahaya kan. Tapi melihat langsung cukup, melihat langsung cukup. Jangan sampai yang bagian depan terhalang kaca, ya terhalang dinding tembok. Seperti halnya juga orang yang sholat berjamaah pakai TV. Sholatnya di Masjid Agung di alun-alun, kita di rumah niat berjamaah. Sholatnya di Masjidil Haram, di rumah ada tayangan live langsung sholat tarawih di rumah, bermakmum kemana, ke TV. Gemblung. Ada yang begitu, dia nggak ngaji ya. Jadi harus ada yang melihat langsung dengan kasat mata ya, di lantai atas. Contoh di Masjidil Haram, Masjid Nabawi juga sama. Masjid Nabawi itu ada penghapus. Sekarang ilustrasi untuk udah nih, serbaguna diciptakan oleh Allah, alhamdulillah. Ini di atas nih ya. Seperti di Masjid Nabawi ini ada area kosong di sini nih. Kan ini daerah Raudhah ya, contoh daerah pengimaman shaf awal Raudhah. Contoh ini Makbarah Rasul, yang terlalu gede dah sini ya. Nah di sini tuh ini kan bagian Raudhah. Nah di area sini ini ada ruangan terbuka, hanya pakai payung, ini terbuka. Berarti ini bangunan. Nah, ini lantai atas. Asalkan jamaah yang di atas ini ada yang bisa menyaksikan dengan kasat mata terhadap jamaah yang di bawah. Tidak langsung melihat pada imam tidak mengapa, tapi ada minimal ya ke imam lah minimal. Jadi kalau ada di lantai atas nggak melihat ke jamaah tapi langsung melihat ke imam, yang di depannya itu terlihat imam, itu boleh. Atau agak belakang seperti ini melihat ke jamaah yang ada di bawah, itu juga sah. Ya. Makanya sampai-sampai ada yang hanya dicoak sedikit saja. Ada yang tidak sampai melihat ini, tidak sampai melihat saf awal tapi melihatnya langsung ke imam. Jadi lantai atas ini lantai atas. Sama dengan lurusan saf awal. Lantai atas. Yang ini makmum yang ini langsung melihat ke bawah ke imam. Ada coakan di sini kan, ada coakan langsung ke imam. Sah. Melihat langsung ke imam atau agak belakang tidak langsung ke imam. Ada coakan segini. Ini ngelihatnya ke orang-orang yang di shaf awal. Yang di sini jamaah sini melihat ke sini ya, melihat langsung ke jamaah sah. Asal posisi jangan bertepatan di atas imam yang kita nggak tahu imam belah mana nih mata kakinya, repot. Udah belakangnya aja. Kalau tertutup total, lantai 2-nya sampai sini. Ini lantai 2 sampai sini. Ini dinding penutup. Tidak bisa melihat imam. Jamaah di sini. Lantai atas nih ya, lantai atas. Atas. Tertutup.
tertutup saja, tidak melihat, maka ini tidak sah berjamaahnya. Karena minimal harus melihat saf jamaah yang ada di bawahnya. Ketika tidak bisa melihat imam juga ada saat dimana bisa melihat jelas jamaah yang di bawahnya. Jadi ngikutinnya itu, iktidaknya, mengikutinya itu jelas, bener. Itu ruku ya ruku, itu sujud ya sujud gitu. Kalau nggak kelihatan dan tidak bisa dianggap bersambung, ya tidak bisa dikatakan berjamaah. Kurang lebih demikian. Ya, wallahu a'lam bishawab.